Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang dengan nama MVW Mystic dengan judul Ketukan dari Korban yang Terlindas Kereta. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Putri. Sekarang aku sudah berkeluarga dan tinggal di salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Cerita yang akan kubagikan kali ini adalah kisahku saat masih tinggal dengan orang tuaku dulu di awal-awal tahun 2000-an. Aku berasal dari keluarga yang sederhana yang terdiri dari aku, Kak Randy, bapak, dan ibu. Aku memiliki rumah yang berada tepat di tepian rel kereta api. Rumahku sewaktu kecil ini bertingkat 2. Lantai 1 adalah ruang tengah, dapur, WC, serta kamarku dan orang tua. Sedangkan di lantai 2 ada kamar Kak Randy dan sebuah balkon luas terbuka untuk jemuran dan toran air. Jemuran ini menghadap langsung ke arah rel kereta tanpa ada penghalang apapun. Bapak juga sengaja membiarkan sisi belakang rumah tidak dicat dan hanya berbentuk coretan kasar. Selain itu, ada satu pintu belakang yang dibuka langsung di tepian rel. Biasanya, ibu gunakan untuk membuang sampah atau debu sisa menyapu rumah. Rumah kami memang memunggungi rel karena jalan di desa yang melebar dan tidak mengikuti jalur rel. Jadi, tempat tinggalku sebagian rumah menghadap rel karena jalan desa ada di depannya, dan sebagian lagi termasuk rumahku menghadap jalan tapi memunggungi rel. Kembali ke keseharianku, saat itu aku baru kelas 4 SD dan termasuk anak yang malas bergaul. Aku lebih memilih berada di dalam rumah, entah itu menonton, bermain bonekaku, atau tidur siang ketimbang bermain keluar dengan yang lain. Hal ini juga membuatku tidak mengenal begitu banyak teman tetanggaku, kecuali hanya beberapa saja. Berbeda dengan Kak Randy, yang saat itu sudah sekolah di jenjang SMP. Ia dikenal oleh orang-orang sekitar karena orang yang humoris dan mudah bergaul. Sementara ibu, dari siang hingga maghrib, beliau berjualan minuman ringan di depan rumah. Pembelinya tentu saja anak-anak kecil di pinggiran rel dan beberapa tetangga lain. Ibu yang aku kenal adalah seorang yang paling alim di keluarga kami. Ketika tidak ada pembeli, ibu biasanya membaca Quran, dan ketika di malam hari, beliau sering melaksanakan sholat tahajud. Sedangkan bapak, beliau bekerja sebagai tukang yang berangkat pagi dan pulang hampir jelang tengah malam. Bapak tidak begitu kental dengan agama, namun bapak tetaplah kepala keluarga yang baik. Tinggal di pinggiran rel kereta membuat keluarga kami juga terbiasa dengan suara kereta yang lewat rutin setiap harinya. Namun, tantangan lain ketika kami memilih tinggal di pinggiran rel adalah faktor keamanan dan hal lain yang di luar dugaan kami sebelumnya, yaitu hal mistis. Rel yang berada di belakang rumahku sebenarnya hanya lurus, tidak berbentuk S sebagaimana biasanya lokasi rawan kecelakaan terjadi. Hanya saja, sejak aku tinggal di sana, terhitung sudah beberapa kali rel tersebut memakan korban. Mulai dari pengendara sepeda motor yang nekat menerobos palang sederhana yang dibuat oleh warga, atau orang gangguan jiwa yang tersambar saat sedang berjalan sendirian di tepian rel. Saat kedua kejadian itu terjadi, aku belum cukup umur untuk melihat kejadiannya dan ibu menyuruhku untuk tetap di dalam rumah saja. Seingatku waktu itu aku masih TK atau kelas 1 SD, dan aku pun belum mengerti tentang kematian. Trauma yang pertama sekaligus awal mula kisah mengerikan ini terjadi saat aku untuk pertama kalinya mengetahui tentang kasus kematian yang terjadi di rel kereta dekat rumahku. Hari itu aku ingat sekali, hari Minggu pagi.
Aku masih sibuk dengan agenda menonton kartun minggu di salah satu stasiun televisi. Tiba-tiba saja aku mendengar dari arah pintu belakang yang menghadap rel. Ada suara orang-orang yang kuperkirakan masih remaja berteriak. "Woi, woi, itu datang! Buruan, buruan woi!" Sumber suara itu berasal dari beberapa orang. Lalu tak lama, tanah mulai bergetar dan sirene panjang kereta berbunyi tanda kereta lewat. Setelah suara kereta berlalu, hanya sepersekian detik, kemudian aku mendengar suara jeritan busuk tetanggaku yang berada 3 rumah di sampingku. Lalu aku juga mendengar suara riuh dari beberapa orang yang bergumam dan beberapa lagi berteriak. Bapak yang sedang membaca koran spontan berdiri dan keluar rumah, menghampiri sumber suara. Ibu juga keluar dari dapur dan juga keluar. Namun ibu hanya sampai di ambang pintu. Sementara aku sendiri tidak begitu tertarik untuk keluar karena tontonanku sedang seru-serunya. Tak sampai semenit, Bapak kembali dengan wajah pucat dan keringat di dahinya. "Ada apa, Pak?" tanya ibu. "Ada korban klinis kereta api lagi, Bu. Kepotong jadi 3," kata Bapak pelan sambil bergegas membasuh muka ke dalam kamar mandi. Bapak sepertinya trauma dan wajah pucat seperti orang mual. Lalu Bapak pun memasang bajunya. Ya, Bapak dari tadi bertelanjang dada dan hanya memakai sarung saja. Bapak pulang untuk mencuci muka dan memasang bajunya lalu kembali keluar. Ibu yang sepertinya juga penasaran akhirnya ikut Bapak. Di rumah akhirnya hanya ada aku dan Kak Randy yang ada di dalam kamarnya. Banyak orang-orang yang melewati rumahku tanpa henti, dari para orang tua hingga anak-anak. Sepertinya untuk melihat lokasi kejadian. Akhirnya aku pun penasaran untuk melihat keluar. Saat aku keluar rumah, sudah ramai orang-orang berkerumun di tepian rel kereta sambil melihat ke salah satu spot di tengah rel. Aku coba menyelinap di antara sela-sela orang, sampai akhirnya aku bisa dapat spot tepat di tanggul tepian rel kereta. Ada beberapa anak kecil juga yang bersama denganku waktu itu. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat mayat yang kondisinya sudah rusak. Seperti kata Bapak, tubuhnya terbagi menjadi 3, dada ke kepala, badan hingga ke panggul, dan paha hingga ke kaki. Posisi ketiga potongan itu juga sudah berjauhan. Posisi kepala berada di sisi paling kanan jalur, badan yang hancur dengan isi perut yang sudah terpencar-pencar di tengah, dan bagian kaki tak jauh dari badan itu. Itu berarti kepala dan sebagian badan sempat terbawa kereta karena posisinya jauh sesuai arah jalan kereta. Walaupun dari posisi yang tidak begitu dekat, aku bisa melihat daging segar dan darah yang tersebar di sekitaran TKP. Aku juga bisa melihat rambut korban, karena saat itu memang warga belum menutup jasad tersebut dengan sempurna. Jujur saat itu aku belum merasakan apapun, padahal itu jasad tak utuh pertama yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku hanya menatapinya dengan tatapan kosong di tengah hiruk pikuk warga lain yang juga menonton. Lamunanku buyar setelah sirene ambulans dan polisi berbunyi. Aku pun akhirnya diusir oleh warga lain. Anak kecil, ngapain kamu di sini? Sana pulang." Aku pun kembali ke rumah. Bapak dan ibu belum kembali saat itu. Akhirnya aku memutuskan ke atas, ke kamar Kak Randy. Di atas, Kak Randy ternyata sedang menonton evakuasi korban itu, juga dari balkon jemuran rumah kami. "Kelihatan ya Kak dari sini?" tanyaku sambil berjalan mendekat. "Iya, kelihatan banget," jawab Kak Randy tanpa menoleh ke arahku. Aku pun berdiri tepat di samping Kak Randy, dan memang dari balkon ini aku bisa melihat ke lokasi kejadian. Saat itu polisi sepertinya sedang mengambil data. Mereka terlihat memfoto-foto korban dan lokasi sekitar. Tak lama, potongan-potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam karung jenazah dan dibawa pergi. Setelah polisi pergi, beberapa warga berinisiatif untuk menyiram air ke lokasi-lokasi yang terkena cipratan dan genangan darah. Belakangan aku ketahui juga ada beberapa warga yang masih menemukan potongan daging, cacaran otak, bahkan kulit manusia di lokasi itu.
Sudah beberapa jam berlalu sejak jasad dibawa oleh ambulans dan lokasi kejadian dibersihkan warga. Namun, bau anyir darah belum juga hilang dan malah semakin kuat. Malamnya selepas maghrib, seperti biasa, aku ada jadwal pengajian di salah satu musola yang posisinya ada di kampung seberang rel. Dan untuk mencapai musola itu, aku biasa menyusuri tanggul di tepian rel. Jangan bayangkan aktivitas rel ini sepadat jadwal KRL di Jakarta dan dengan pagar tinggi pemisah antara perkampungan. Antara rel dan jalan warga hanya dibatasi sebuah tanggul setinggi kurang lebih 1 meter dengan posisi rel lebih tinggi dari jalan umum. Aku sudah terbiasa menyusuri tanggul ini untuk berjalan ke musola di seberang. Selain aksesnya lebih mudah karena tak perlu menyusuri gang rumah warga yang berkelok-kelok, menyusuri tanggul ini juga lebih singkat karena posisi masjid memang juga berada di tepian rel. Sore itu saat langit sudah mulai senja dan penduduk yang tadi melihat kejadian sudah mulai bubar, aku bersama salah satu tetanggaku berangkat dengan membawa perlengkapan ngaji dan sebuah senter. Kami berdua pun menyusuri tanggul itu yang mengarah ke lokasi kejadian tadi pagi seperti biasa. Jujur, aroma darah masih sangat tercium di sana. Aku belum menyalakan senter karena hari masih cukup terang. Hingga di suatu spot, aku melihat ada lalat yang berkerubung dan semut-semut merah yang menggerogoti suatu benda. Kukira awalnya itu bangkai anjing, kucing, atau tikus. Kami berdua pun menutup hidung saat melewatinya kalau itu bangkai yang sudah menggembung. Namun, ketika kami lewat, aku menyadari objek itu dan sadar itu adalah onggokan daging dan kulit yang masih menempel. Tak ada kepala hewan atau bulu-bulu apapun, itu hanya daging merah yang dikerubungi semut. Aku berlari kecil sambil menarik tangan teman ngajiku. Entah kenapa, aku tak terbesit untuk melapor ke orang lain dan tetap fokus berjalan agar tidak terlambat ke pengajian. Sepulang dari pengajian usai sholat isya, aku melewati jalan yang sama. Namun kali ini ada beberapa warga dengan senternya tengah menyisir sekitar jalur rel tadi. Memang penerangan di sini kala itu masih sangat kurang di sepanjang rel. Sumber lampu hanya dari atas rumah warga saja dan lampu jalur penyeberangan tradisional dengan palang dari kayu. Curi-curi dengar dari warga, katanya yang menemukan onggokan daging tercecar di sana akhirnya adalah warga yang menyisir orang lokasi tersebut. Beberapa waktu sejak kejadian itu berlalu, di lingkungan rumahku mulai tersiar kabar desas-desus sosok asing yang sering berlalu lalang di sepanjang rel kereta lokasi kejadian. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang mondar-mandir di rel tersebut pada malam hari. Namun, ketika di senter, sosok itu lenyap begitu saja. Hal ini membuat banyak orang tua khawatir dan melarang anaknya melewati jalur kereta itu di malam hari, termasuk ibuku. Ibu sebenarnya bukan takut sosok itu adalah hantu. Ibu justru takut jika itu adalah orang mabuk atau orang gangguan jiwa yang bisa membahayakanku. Namun nyatanya teror itu semakin menjadi-jadi. Kehebohan kembali terjadi saat salah seorang tetanggaku mengaku pada malam hari pintunya menghadap rel kereta digedor-gedor dengan amat sangat keras pada dini hari. Dan berdasarkan ceritanya, ketika ia melihat dari balik jendela, ada sesosok manusia dengan muka rusak dan mengalirkan darah kehitaman sedang membentur-benturkan kepalanya ke pintu rumah itu. Sejak itu juga, teror kutukan pintu tersebar dan diamini banyak orang yang mengaku rumahnya mengalami hal yang serupa. Bapak dan ibu sepertinya juga khawatir, sampai-sampai berpesan kepada kami, aku dan Kak Randy. Kalau nanti ada yang ketuk pintu, panggil bapak atau ibu dulu ya, ujar bapak kepada kami. Sayangnya saat itu bapak dan ibu tidak menjelaskan lebih lanjut alasan kenapa kami tak diperkenalkan membuka pintu sendirian, termasuk alasan-alasan di luar nalar yang untuk ukuran umurku saat itu masih sulit untuk aku pahami. Hingga suatu ketika, aku pun lupa hari keberapa setelah kejadian. Aku dan Kak Randy ditinggal oleh ibu dan bapak yang pergi ke acara pengajian yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Bapak sedang tidak bekerja proyek, jadi bisa menemani ibu malam itu. Sebenarnya aku dan Kak Randy sudah diajak, namun karena aku punya PR yang harus kukumpulkan besok dan Kak Randy sedang malas untuk keluar, akhirnya kami berdua memutuskan untuk tetap di rumah.
dengan janji bahwa kami tidak akan kelayapan di malam hari atau meninggalkan satu sama lain. Atas perintah dari ibu, Kak Randy juga tak berkegiatan di kamarnya. Dia disuruh untuk tidur-tiduran di bawah sambil menemaniku mengerjakan PR. Kami berdua berada di ruangan tengah. Kak Randy selonjoran menonton TV, sedangkan aku di sampingnya menulis PR-ku di atas meja lipat. Sampai tiba-tiba, tok tok tok. Sayup-sayup terdengar suara ketukan. Aku pada awalnya tidak menyadarinya, tapi Kak Randy saat itu langsung menoleh ke arahku, seakan bertanya, kamu dengar juga nggak ya? Karena Kak Randy menoleh tanpa mengatakan apapun, aku hanya bertanya, kenapa Kak? Enggak kok Dek, masih banyak ya PR-nya? Tanya Kak Randy. Iya nih, masih nyalin semua, kataku sambil membolak-balikan halaman buku pelajaran yang harus kusalin. Namun, baru saja aku melanjutkan tulisanku. Tok 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 tok. Suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini aku yang menoleh kepada Kak Randy. Dan di saat yang bersamaan pula, Kak Randy juga mengangguk pelan, seperti tahu aku akan bertanya tentang suara itu. Kak Randy lalu mengambil remote TV dan mengecilkan suaranya. Aku berhenti menulis dan mulai was-was. Kami pun memasang telinga dalam-dalam dan berharap suara tadi berasal dari tetangga atau perasaan kami saja. Tok tok tok. Serentak kami menoleh ke arah sumber suara dan kami sadar ketukan itu berasal dari pintu belakang yang menghadap rel kereta api. Kak Randy pun terdiam, begitu juga dengan diriku. Selama ini tidak ada orang yang bertamu lewat pintu belakang. Suasana semakin tidak enak karena hanya ada kami berdua di rumah itu. Entah keberanian dari mana, Kak Randy langsung bangun dari tikar sambil menaruh jari telunjuk di depan bibirnya, gestur untuk menyuruhku diam. Dengan gerakan yang lambat, dia pun berjalan ke arah pintu belakang dan memastikan engsel kunci yang menahan pintu itu terpasang sehingga apapun yang ada di luar tidak dapat masuk. Aku yang mulai dilanda kekhawatiran akhirnya juga berdiri dan mengikuti Kak Randy. Kini kami berdua sudah berdiri tepat di hadapan pintu belakang. Syukurlah kunci engselnya terpasang dan kami merasa aman sekalipun kami berada di depannya. Tok 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 tok. Tiba-tiba saja ketukan dari arah luar semakin keras dan lebih banyak dari yang tadi. Kami pun sempat mundur satu langkah karena kaget, namun kembali maju setelah suara ketukan itu berhenti. Kak Randy mendekatkan telinganya hingga menempel tepat ke pintu belakang. Ketika itu juga ekspresi wajahnya berubah seperti orang yang tercengang. Coba kamu dengar ya suaranya, kata Kak Randy kepadaku dengan suara kecil. Aku menempelkan telinga kiriku, yang aku dengar adalah suara orang yang sedang berkumur-kumur, atau lebih tepatnya seperti orang yang bergumam, tapi ada air di dalam mulutnya. Kak. Mataku mulai berlinang karena ketakutan. Kami pun mundur menjauhi pintu. Siapapun atau apapun yang mengetuk di balik pintu itu tak akan kami bukakan sama sekali. Aku pun memeluk Kak Randy erat-erat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 21:30. Ibu dan bapak belum juga pulang. Ketukan itu memang sudah berhenti, namun kami sama sekali belum berani keluar. Jika ditanya kenapa tidak keluar saja dan pergi ke rumah tetangga, jawabannya adalah karena rumahku berada di sisi ujung. Rumah tetangga ada di sisi kiri rumahku, sementara sisi kanan kami kosong. Dan sesuatu yang ada di belakang tadi yang mengetuk-ngetuk itu bisa kapanpun saja muncul di pintu depan setelah memutar sisi kanan rumah. Kak Randy lalu berjalan ke depan. Ia lalu menyalakan volume TV dengan cukup keras untuk memecah kesunyian. Ia pun lalu mengintip lewat jendela ruang tengah, berharap ada tetangga kami yang berada di luar rumah dan bisa memberikan kami bantuan. Sayang, suasana di luar dari jendela yang Kak Randy lihat sudah sangat sepi dan lampu tetangga sudah pada mati. Kak Randy berbalik dengan wajah pasrah. Udah ya, anggap aja gak ada apa-apa. Kita tunggu sampai bapak dan ibu pulang ya. Aku pun mengangguk pelan. Oh iya, PR-mu apa udah selesai? Bikin dulu aja ya, perintah Kak Randy sambil berjalan ke arahku. Lalu tiba-tiba saja, tok tok tok.
Pintu depan yang berada tepat di belakang Kak Randy diketuk. Kak Randy hanya terdiam. Begitu juga dengan aku yang baru saja akan memulai mengerjakan PR-ku kembali. Nak, Randy, Putri, udah tidur kalian kah? Ujar suara dari luar yang terdengar seperti ibu dari balik pintu. Aku sontak bangun dari dudukku dan hendak menyambut kedatangan ibu dan bapak. Tentu saja kedatangan keduanya adalah hal yang sudah aku nantikan dari tadi. Ibu pulang kak, kataku dengan wajah lega sambil berjalan ke arah pintu. Namun Kak Randy menahan tanganku. Ia menggenggamnya erat sehingga aku tak bisa lanjut berjalan ke arah pintu. Tanpa berbalik badan, Kak Randy menarik tanganku hingga aku kini berada di hadapannya. Kak Randy lalu membungkam badannya dan berbisik pelan ke telingaku. Tunggu sebentar ya Put, gak usah dibukain dulu pintunya, kata Randy membuatku bingung. Tok, 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 tok. Suara ketukan itu semakin keras dan intens. Aku yang awalnya mengira itu ibu, jadi semakin ragu. Kenapa ibu bisa mengetuk sekeras itu? Randy, Putri, bukain pintunya nak, ujar suara ibu dari arah luar. Kenapa kak dibukain? Tanyaku pada Kak Randy yang masih berdiri kaku di hadapanku sambil memeluk kepalaku. Kakak, tanyaku lagi. Gak usah dengerin suara itu ya dek. Ibu dan bapak bawa kunci rumah sendiri. Kalau itu beneran ibu, pasti udah buka pintu itu sendiri pakai kunci yang ibu bawa, kata Kak Randy sambil menunjuk ke sebuah paku yang berada di samping pintu kamar mandi. Paku itu biasa kami gunakan untuk menggantung kunci cadangan pintu kalau ada anggota keluarga kami yang pulang larut malam dan biasa digunakan bapak. Dan saat itu kunci cadangan itu tak berada di paku tersebut. Tok, 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 tok. Randy, Putri. Ketukannya kini sudah seperti benturan keras dan disusul dengan suara orang yang berkumur-kumur seperti yang kami dengarkan di pintu belakang tadi. Kakak, kak. Aku ketakutan setengah mati dan langsung memeluk Kak Randy dengan sangat kuat. Aku tak bisa menahan air mataku dan akhirnya menangis jadi-jadinya walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kak Randy memelukku balik. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Sepertinya dia menahan ketakutan dan tangisannya saat itu. Kami berpelukan selama hampir 5 menit. Sementara suara orang yang berkumur itu terus terdengar dari arah luar. Lalu setelahnya suara itu mengecil dan hilang. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah Kak Randy. Saat itu aku bisa melihat bekas air matanya, tanda ia juga menangis. Kak Randy lalu hendak melihat ke arah jendela, namun ini aku menahannya. Udah kak, gak usah. Namun Kak Randy tetap melangkah ke arah pintu. Beberapa langkah lagi sampai di pintu, tiba-tiba terdengar suara lagi dari luar. Udah pada tidur belum sih ini anak-anak? Lampunya kok gak dimatiin? Ujar suara yang kami kenal, Bapak. Kayaknya udah, ketiduran di ruang tengah kayaknya. Jawabannya seperti suara yang menyerupai ibu. Kak Randy berhenti melangkah dan kaku di tempatnya berdiri. Namun, kelegaan kami benar-benar pecah saat suara kunci pintu yang dibuka dan ibu masuk sambil mengucapkan salam pelan. Assalamualaikum. Kalian ngapain? Tanya ibu yang terheran melihat aku dan Kak Randy berdiri di ruang tengah. Terlebih melihat muka sembabku yang baru saja selesai menangis. Adik kenapa? Habis nangis? Kamu apain Ren adikmu? Tanya ibu sambil menghampiriku. Aku menggeleng lalu memeluk ibuku dan kembali menangis. Bapak kemudian menghampiri Kak Randy dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Kak Randy belum mau mengatakan apapun. Seperti biasa, sepulang acara ngaji di luar, ibu selalu membawakan kami besek berisi nasi kotak. Aku memakannya dengan lahap, namun tidak dengan Kak Randy. Ia terus saja terdiam dan hanya menyuap makanannya sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, Bapak kembali bertanya kepada Kak Randy. Kenapa Ren? Kok gak semangat gitu makannya? Gak apa-apa Pak, Randy udah kenyang kok, jawab Kak Randy singkat. Setelah beberapa suapan, Kak Randy
lalu bangkit dan izin tidur duluan di kamar sebelah atas. Ibu dan bapak lalu mengizinkannya, sementara aku melanjutkan makanku sampai tuntas. Aku juga menahan untuk bercerita kejadian tadi kepada bapak dan ibu, karena aku khawatir keduanya tak akan percaya dengan apa yang aku alami. Tapi entah kenapa, mungkin karena usiaku yang masih bocah, aku dengan mudah melupakan kejadian itu dan belajar seperti semuanya normal. Sekira jam 11 malam, aku baru tidur setelah menyelesaikan PR-ku yang dibantu oleh ibu. Aku dan kedua orang tuaku tidur di kamar yang sama di lantai 1. Ketika baru saja akan tidur, tiba-tiba kami mendengar suara pintu dibanting dengan sangat keras di lantai 2 dan suara benda jatuh. Bapak pun refleks bangun dan naik ke tangga lantai 2 sambil memanggil nama Kak Randy. "Randy, suara apa itu?" tanya bapak sambil menaiki tangga. Hening, Kak Randy tidak menjawab. Bapak pun lalu naik ke atas diikuti dengan aku dan ibu dari belakang. Kami mendapati kamar Kak Randy tertutup rapat. "Ren, kamu kenapa Ren? Suara apa itu tadi?" tanya bapak sambil mengetuk pintu. Namun sekali lagi gak ada jawaban dari Kak Randy. Ketika bapak mencoba membuka pintu, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Aku lalu disuruh bapak naik ke bahunya untuk melihat Kak Randy yang ada di dalam melalui ventilasi kecil di dekat langit-langit. Ketika aku mengintip di sana, aku melihat Kak Randy sedang terperap di lantai tepat depan pintu. "Pak, Kak Randy tiduran tengkurap di depan pintu," kataku. Melihat posisi Kak Randy yang tidak normal, bapak dengan spontan mencoba mendobrak pintu. Sementara bapak yang sedang panik mencoba untuk mendobrak pintu, ibu lebih bertindak logis dengan turun ke bawah mencari keberadaan kunci cadangan kamar Kak Randy. Usai bapak berkali-kali gagal untuk mendobrak pintu, untunglah ibu datang dengan kunci cadangan di tangannya. Namun sekalipun pintu bisa dibuka, pintu itu tidak bisa terbuka penuh karena terganjal kepala Kak Randy di baliknya. Akhirnya bapak mendorong pelan-pelan pintu itu, dan setelah telah terbuka cukup untuk masuk, aku masuk ke kamar kakak dan menarik tubuhnya menjauhi pintu. Ketika aku pegang tangan Kak Randy, tangannya terasa panas dan badannya terasa sangat berat. Bapak kemudian masuk dan diikuti oleh ibu yang kelihatan panik dengan keadaan Kak Randy. Ketika tubuhnya ditelentangkan, Kak Randy masih belum sadar. Wajah dan bibirnya pucat bahkan membiru, tapi tubuhnya panas dan hidungnya mengeluarkan darah. "Oh, cepat ke tangga, pinjam motor," kata bapak setengah berteriak kepada ibu yang langsung berlari turun. Tanpa pikir panjang, bapak langsung menggendong Kak Randy ke bawah, menyusul ibu sambil memanggil-manggil nama Kak Randy. Beberapa menit kemudian, salah seorang tetangga kami datang dengan membonceng ibu. Ibu pun turun dan bapak ganti menaiki motor tetangga kami itu, lalu membawa Kak Randy ke klinik dokter 24 jam terdekat. Di rumah, aku dan ibu menunggu dengan perasaan cemas, khawatir terjadi apa-apa kepada Kak Randy. Ibu dan aku tidur sampai jam 2 dini hari, hingga tetangga kami yang tadi memboncengi bapak tadi pulang dengan menyampaikan kabar bahwa Kak Randy sudah sadar dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit daerah. Tetangga kami itu pun menawarkan ibu dan aku untuk diantarkan ke lokasi tempat Kak Randy dirawat. Setelah mempersiapkan semuanya, aku dan ibu berangkat diboncengi tetangga kami. Ketika sampai di rumah sakit, Kak Randy memang sudah sadar, namun fisiknya masih terlihat lemah dan bibirnya terlihat pucat. Bapak berada di sisi Kak Randy saat itu dan memegangi tangannya. "Ren, gimana? Apa udah ngerasa baikan? Apa yang kamu rasa, Ren?" tanya ibu sambil membelai kepala Kak Randy. Kak Randy hanya membalas pertanyaan ibu dengan anggukan kepala pelan. Kami tidak berbincang banyak saat itu dan membiarkan Kak Randy istirahat. Menjelang subuh, aku pulang dengan ibu untuk berangkat ke sekolah sekaligus membuat surat izin untuk Kak Randy. Siangnya, selama aku sekolah, ibu menjaga Kak Randy di rumah sakit sementara bapak pergi bekerja. Ibu berpesan kalau seandainya aku sudah pulang nanti untuk segera menyusul saja ke rumah sakit jika takut sendirian di rumah. Sepulang sekolah, aku menuju ke rumahku terlebih dahulu. Tentu saja, aku mendapati rumah yang kosong. Setelah berganti pakaian, sebelum berangkat ke rumah sakit,
Aku makan dulu di tempat TV dengan lauk yang sudah disiapkan ibu sejak pagi. Keadaanku saat itu biasa saja. Aku makan sambil menonton TV di ruang tengah. Namun, tiba-tiba saja dari arah lantai 2, aku mendengar suara langkah kaki seseorang. Aku menghentikan kunyahanku dan terdiam seketika saat itu juga. Duk, 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 duk. Suara itu seperti mondar-mandir di lantai atas dan berlari-lari kecil. Aku beranjak dari dudukku dan melongo ke atas. Tak ada siapapun di sana. Aku belum berani naik ke atas tangga karena keadaan di atas sangatlah gelap dan cahaya hanya berasal dari ventilasi langit-langit kamar Kak Randy yang lampunya belum dimatikan sejak kejadian semalam. Apalagi siang itu cuacanya cukup gelap mendung sehingga tidak ada cahaya dari jemuran. Takut akan turun hujan, aku bergegas makan dan hendak berangkat ke rumah sakit tempat Kak Randy dirawat. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku, namun untuk ke sana aku harus menaiki angkutan umum yang posisi rutenya melewati jalan besar di dekat rumah. Sialnya, baru saja aku menyudahi makanku, hujan lebat pun turun, disertai petir yang cukup keras menyambar. Aku sangat beresiko kalau aku memaksakan keluar untuk berjalan ke arah jalan besar untuk naik angkot. Akhirnya aku menunggu hujan reda. Tak lupa, aku mematikan TV karena kata ibu, menghidupkan TV saat hujan petir bisa bikin TV ditembak petir. Seketika itu juga, rumah menjadi sangat sunyi dan hanya riuh oleh suara hujan dan sesekali suara guntur. Tak ada kegiatan, aku pun masuk ke kamar dan bermain dengan boneka-bonekaku. Saat itulah, di tengah suara lebatnya hujan, aku mendengar suara orang menuruni tangga kayu lantai 2 dan turun ke bawah dengan sangat cepat. Duk, 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 duk. Lalu terdengar suara kaki yang menginjak wallpaper plastik yang kami pakai untuk alas lantai rumah karena belum dikeramik. Keadaan pintu kamarku saat itu tertutup dan seingatku juga aku sudah mengunci pintu setelah mematikan TV. Aku pun memeluk bonekaku untuk menghilangkan rasa takut. Meskipun takut, tapi aku terus melihat ke sekitar sampai aku sadari dari celah bawah pintu aku bisa melihat sesuatu yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah. Tandanya ada sesuatu yang berdiri di depan pintu kamarku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan untuk tidak menangis ataupun menjerit. Kamar ini juga tidak punya jendela untuk aku lari. Hanya ada 2 ventilasi di dekat langit-langit ke arah luar dan satu lagi menghadap ke ruang tengah. Saat itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selain berharap sesuatu itu tak akan membuka pintu. Karena pintu kamarku ini tak memiliki kunci selain kedal pintu yang hanya tinggal digeser. Dan saat itu, kedal tersebut tidak sedang terpasang. Sedikit dorongan bisa membuka pintu kamar ini selebar-lebarnya. Lalu bayangan yang aku lihat dari celah bawah pintu itu mulai bergerak, bolak-balik ke kanan dan ke kiri, lalu diam di tengah, tepat lurus dengan pintu. Tok, 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 tok. Sesuatu di balik pintu itu mengetuk terus-menerus, seperti orang yang sedang terburu-buru. Aku segera menutup telinga dengan kedua tanganku, memaksa memejamkan mataku agar tak melihat apapun. Biarpun telinga sudah kututup, tapi getaran-getaran akibat pintu yang diketuk masih bisa aku rasakan. Jantungku semakin berdegup kencang saat aku mendengar suara decitan pintu kayu kamar yang sedang terbuka. Keringatku saat itu bercucuran. Aku refleks menunduk, padahal mataku sudah kututup rapat, begitu juga dengan telingaku. Beberapa menit berlalu. Aku sudah tidak mendengar gerakan atau gesekan apapun di sela-sela suara rintik hujan yang sudah mulai agak mereda. Dan aku pun melakukan sebuah kesalahan fatal yang sampai saat ini masih terus berbekas di ingatanku. Ya, aku membuka mataku. Ketika aku membuka mataku, pintu sudah terbuka sedikit dan dari celah itu muncul sebuah kepala yang menengok ke arahku. Kepala itu memiliki bola mata yang menggantung, tanpa hidung dan kulit yang terlepas dengan terus mengeluarkan darah merah kehitaman. Rahangnya seperti longgar berkelanyutan dan lidah yang seperti menjulur. Sosok itu lalu mengeluarkan suara yang sama persis dengan yang ku dengar kemarin, suara orang yang sedang kumur-kumur. Itu adalah hal terakhir yang aku ingat sebelum ibu membangunkanku di jam 8 malam. Dek, bangun, ayo makan dulu, udah kelamaan kamu tidurnya, kata ibu sambil mengelus pipiku. Aku terbangun dengan masih agak panik.
Ibu, ibu pulang kapan ya? Itu tadi pas maghrib. Kamu enak banget ya tidurnya. Jadi kak ibu bangunin. Hujanan nggak tadi pas pulang sekolahnya? Ketiduran? Iya bu, Putri ketiduran tadi habis makan. Nunggu hujan reda. Ya udah, gak apa-apa kalau gitu. Bahaya juga kalau kamu berangkat tadi. Hujan angin deras banget. Jelas ibu sambil mau beranjak dari tempat tidur. Aku merasa aku harus menceritakan semuanya kepada ibu. Aku keluar kamar mengikuti ibu. Aku masih mengumpulkan nyawaku dan sedikit linglung duduk di ruang tengah. Sementara ibu ke belakang menyiapkan makanan untuk kami. Ibu lalu datang dengan sepiring nasi dan lauk untuk kami makan berdua. Aku pun lalu mulai pembicaraan saat ibu masih meniup-niup nasi yang panas. Putri mau cerita? Iya. Kok habis ada kecelakaan kemarin kakak sama Putri digangguin ya? Hah? Digangguin? Digangguin siapa? Tanya ibu lagi. Itu pas malam ibu pergi pengajian sama bapak, Putri sama kakak di rumah berdua kan? Nah itu bu, di belakang ada yang kedor-kedor pintu. Terus ada juga suara-suara yang manggil nama Kak Randy sama Putri bu. Terus ada suara aneh juga yang bikin Put takut. Kataku sambil disuap ibu. Suara aneh gimana dek? Tanya ibu dengan wajah heran. Suaranya kayak orang kumur-kumur bu. Kataku bergidik. Oh kayak gini. Tiba-tiba mulut ibu menganga lebar dan darah kehitaman keluar dari mulutnya. Ibu berkumur-kumur dengan darah itu sambil mencoba berbicara, dan suara yang ibu hasilkan persis dengan yang aku dengar tadi maupun kemarin. Ibu, ibu. Aku berteriak, tapi seketika itu juga aku sadar mulutku juga sudah dipenuhi darah dari suapan ibu tadi. Aku pun menjerit dengan sangat kencang dan sontak terbangun dari mimpiku dengan peluh yang sudah memenuhi sekujur tubuh. Hujan telah reda dan aku mendengar suara ketukan dari arah pintu luar. Tok tok tok. Putri. Ujar panggilan itu yang mungkin juga alasan aku terbangun. Saat itu aku masih syok dengan mimpi yang mengerikan yang baru saja aku alami. Terlebih aku juga sudah sangat trauma dengan ketukan pintu. Anehnya posisi pintu benar-benar terbuka sedikit, persis dengan yang aku ingat ketika sosok itu memunculkan kepalanya tadi. Aku pun mengintip keluar. Aku melihat jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Itu tandanya aku sudah tidur sekitar 2 jam. Kondisi di luar sudah cukup terang dan aku bisa melihat dari celah jendela banyak tetanggaku sedang beraktivitas di luar. Tok tok tok. Putri. Kembali panggilan itu dengan ketukan yang aku dengar. Si Putri tadi udah pulang kan bu? Tanya suara itu. Perasaan udah. Itu juga ada sepatunya di luar. Kata suara lain. Aku beranjak ke depan pintu dan mengintip dari jendela. Aku melihat seseorang ibu-ibu berdiri di depan rumahku sambil memegang payung basah yang sudah dikuncupkan. Di sebelahnya ada tetanggaku yang seperti tadi menjawab pertanyaan ibu ini. Aku pun membuka kunci dan membuka pintu. Iya bu, maaf baru bangun tidur, kataku. Ah iya Put, gak apa-apa kok. Tadi ibu ketemu sama ibunya Putri di rumah sakit. Terus disuruh ibu kamu periksa di rumah kamu, ada di rumah atau enggak. Kirain belum pulang, jawab ibu itu. Oh udah kok bu, tadi aku kecapean jadi langsung tidur, kataku berbohong. Oh iya Put, mau ke rumah sakit bareng sama ibu enggak? Ibu mau ke sana lagi, biar sekalian. Kata ibu itu yang ternyata adalah Bu Yuni, salah satu teman pengajian ibu yang seorang tuanya juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama dengan kakak. Maklum, aku benar-benar kurang bergaul dan tidak tahu siapa-siapa nama orang yang ada di sekitarku, apalagi teman ibu. Aku pun mengiyakan ajakan tersebut. Aku mencuci muka dengan membiarkan pintu yang tetap terbuka. Setelahnya, aku dan Bu Yani pergi ke rumah sakit dan bertemu ibu dengan Kak Randy yang sudah tampak lebih segar dan sudah mengobrol banyak. Setelah Bu Yuni pamit pergi ke kamar orang tuanya, ibu mulai menanyaiku beberapa pertanyaan.
Apa tadi kehujanan pas pulang sekolah, Dek? Enggak kok, Bu. Tadi Put pulangnya sebelum hujan. Tapi pas habis makan, baru hujan, jadi gak bisa berangkat. Lah, terus ngapain aja kamu tadi? Tidur? Tanya ibu lagi. Iya, Bu. Dari jam 2-an ketiduran. Baru bangun pas Bu Yuni tadi manggil-manggil Putri, kataku. Ibu lalu mengangguk dan melanjutkan dialognya. Namun, saat itu aku benar-benar tidak tahan dan ingin menceritakan semuanya. Berhubung Kak Randy juga sudah terlihat pulih dan aku yakin ibu akan percaya. Bu, besok Put pulang sekolahnya langsung ke sini aja ya, bawa tas sama seragam. Loh, kenapa? Takut kehujanan lagi ya? Apa kamu gak gerah kalau kamu pakai baju seragam lagi? Bukan gitu, Bu. Soalnya Put gak berani pulang ke rumah sendirian, takut. Ibu terlihat bingung. Tidak biasanya aku takut untuk tinggal di rumah sendirian saat siang hari. Padahal biasanya akulah yang minta ditinggal karena malas untuk datang ke acara nikahan atau acara lainnya yang diikuti ibu. Loh, tumben. Kenapa, Nak? Tanya ibu. Ibu tahu nggak? Pas ibu ke pengajian sama bapak waktu itu, Put sama kakak kan di rumah aja berdua. Waktu itu pintu belakang diketuk-ketuk, Bu. Terus ada suara aneh juga, kayak orang kumur-kumur. Jelasku sambil sesekali melirik ke arah Kak Randy. Dari wajahnya, aku bisa melihat keraguan pada ibu. Namun Kak Randy segera menimpali. Iya, Bu. Putri nggak bohong. Randy juga ngalamin bareng sama adik malam itu. Ibu terdiam, lalu berbicara sambil memegangi tanganku. Kita tunggu bapak sampai ya. Nanti kalian cerita apa yang kalian alami kemarin itu, ujar si ibu. Sekitar jam 10 malam, bapak datang ke rumah sakit sepulang dari kerja. Setelah menanyakan keadaan Kak Randy dan sedikit obrolan ringan, ibu mulai pembicaraan yang dari tadi sudah membuatnya penasaran. Pak, anak-anak ada yang mau diomongin. Ada apa emang, Ren? Jawab bapak langsung tertuju kepada Kak Randy. Kak Randy lalu menjelaskan semuanya, dimulai dari ketukan pintu belakang, suara orang berkumur, dan suara ketukan pintu di depan, bahkan suara yang menyerupai ibu dan bapak yang meminta dibukakan pintu. Bapak menatap Kak Randy dengan pandangan nanar seolah menolak untuk percaya. Namun, aku terus mengiyakan ucapan Kak Randy demi membuktikan bahwa kami tidak mengada-ngada. Kak Randy menghentikan ceritanya sampai ibu dan bapak pulang dari pengajian malam itu. Ibu dan bapak tak memberikan komentar apapun. Sepertinya keduanya mencoba mencari alasan yang logis dan bisa diterima oleh kami. Tanpa memberi jeda lama, aku yang masih bocah saat itu juga menambahkan kejadian yang baru saja aku alami siang tadi. Aku menceritakan suara langkah bolak-balik, bayangan di balik pintu, sampai wujud kepala yang mengintip dari celah pintu yang terbuka. Aku menjelaskan dengan detail kondisi sosok itu kepada keduanya. Dia itu mukanya merah hitam itu, Bu. Daging-dagingnya kelihatan. Dia nggak punya hidung. Dan matanya itu, Bu, keluar. Dan ini lidahnya keluar-keluar gitu, Bu, kayak nggak punya dagu. Kataku menjelaskan sebisaku. Karena hanya aku yang melihatnya, ditambah lagi aku tidur siang. Ibu menganggap itu hanyalah mimpi belaka. Barangkali aku terbawa karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Ah, mungkin aja itu hanya mimpi, Put. Masa siang-siang diganggu kayak gitu? Jawab ibu berusaha menyangkal ceritaku. Namun, tiba-tiba Kak Randy memegang tangan ibu dan dia pun berkata, Bu, ibu nggak tahu kan kenapa Randy bisa pingsan di depan pintu kamar? Makhluk yang dilihat Putri itu persis sama makhluk yang sudah bikin Randy pingsan, Bu. Jawab Kak Randy dengan tegas yang mengejutkan kami semua. Kamu itu pingsan karena kecapean kurang makan, Ren. Jawab bapak kembali membantah. Enggak, Pak. Randy lebih tahu apa yang Randy alami sendiri. Kak Randy lalu menjelaskan kejadian malam itu dari sudut pandangnya. Setelah selesai makan dan izin naik ke atas, Kak Randy tidak langsung tidur. Ia sempat membaca komik yang ada di kamarnya. Matanya menolak untuk tidur dan ada perasaan gelisah yang tak bisa Kak Randy jelaskan. Lalu menjelang jam 11 malam, pintu kamar Kak Randy di lantai 2 diketuk.
dan dari arah luar ada suara bapak yang bilang, "Ren, keluar dulu, bantu bersihin sini sambil kasih tahu yang lain." Kak Randy lalu bangun sambil menyahut, "Bersihin apa ya Pak? Bentar ya." Maka dari itu Kak Randy lalu membuka pintu. Kamar Kak Randy sebenarnya punya jendela, hanya saja jendela ini ditutupi dengan poster-poster majalah karena silau kalau di siang hari. Ketika pintu dibuka, ternyata bukan bapak yang berdiri di hadapannya, tapi sosok yang sama dengan yang aku lihat. Parahnya, Kak Randy melihat sosok ini dari jarak yang sangat dekat. Bahkan Kak Randy menjelaskan lebih detail apa yang aku lihat. Kepala sosok ini menggantung seperti akan putus. Sementara posisi sosok ini sedang mengesot di lantai dengan isi perut yang terbuai mengeluarkan aroma busuk dan anyir. Baunya benar-benar membuat mual. Kak Randy langsung membanting pintu, namun tiba-tiba saja pandangannya kabur dan pingsan. Dia juga tidak tahu kenapa pintu saat itu bisa terkunci, dan saat kami datang, padahal seingat Kak Randy, dia belum sempat menguncinya kembali. Bapak seketika berubah wajahnya menjadi serius. "Apa yang udah kalian lakukan hingga sampai begitu? Itu pasti adalah arwah korban kereta yang kemarin teror kalian," tambah bapak sebelum kami sempat menjawab pertanyaan yang sebelumnya. "Bos, bapak ini." Ibu menepuk pelan bahu bapak. "Gak ada arwah yang penasaran itu Pak. Itu jin yang nyamar jadi korban. Pasti ada alasannya. Jin-jin itu niru jadi korban dan bikin anak-anak jadi begini," jelas ibu dengan yakin. "Randy, Putri, kalian pas kejadian waktu itu gak keluar rumah dan ngelihat jenazahnya kan?" tanya si ibu. Dak, aku seketika panik. Aku memang keluar rumah tanpa seizin ibu dan melihat jasad korban yang cukup lama. Putri ngelihat Bu. Putri ketanggul sama anak-anak yang lain dan ngelihat yang kemarin kelindes," jawabku dengan ragu-ragu karena takut. "Ya Allah nak, terus kamu gak mandi atau cuci muka sepulangnya?" "Enggak Bu." "Kamu Ren, ngelihatnya juga?" tanya bapak. "Iya Pak, dari lantai 2 dan kayaknya Randy juga tahu kenapa dia bilang kasih tahu yang lain," jawab Pak Randy. "Maksudnya?" tanya si ibu. "Pas malam itu suara bapak yang di depan pintu kamar Randy kan minta tolong dibersihin dan kasih tahu yang lain. Sebenarnya Kak Randy melihat prosesnya dari awal kejadian itu Bu, Pak," jelas Kak Randy. Aku menyimak dengan penasaran, begitu juga ibu dan bapak. Kak Randy melanjutkan ceritanya. "Yang kemarin itu ketabrak kereta, dia gak bunuh diri atau kecelakaan Pak. Waktu itu ada suara orang teriak-teriak bilang kereta itu datang. Randy lagi di jemuran dan Randy lihat ada beberapa orang yang lagi pegangin orang lain. Pas kereta udah dekat, orang tadi didorong suruh jalan ke tengah rel dan akhirnya ketabrak. Selama kereta lewat, yang lain mereka semua kabur dan gak kelihatan lagi. Itu bukan kecelakaan Bu, tapi kayaknya pembunuhan dengan cara memaksa orang bunuh diri," ujar Kak Randy dengan gemetar. Ucapan Kak Randy itu tentu saja membuat mata kami semua terbelalak. "Kamu nyaksiin itu semua Ren?" tanya bapak yang tidak percaya. "Semuanya kelihatan jelas dari jemuran lantai 2 Pak," jawab Pak Randy sambil menghela nafas. "Terus yang bersihin itu?" tanya ibu. "Randy gak tahu ini maksudnya atau bukan, tapi sore itu pas udah pada bubar, Randy ke dekat lokasi. Lalu Randy nemu ada serpihan-serpihan daging kecil yang gak sengaja Randy injek. Dagingnya nempel di sendal, terus Randy gosok-gosokin ke tanah," jelas Kak Randy sambil menunduk. Kak Randy sepertinya tahu dirinya bersalah karena menyembunyikan itu semuanya seorang diri. Kak Randy lalu menangis dan ibu langsung memeluk erat Kak Randy untuk menenangkannya. "Maafin Randy ya Bu," kata Kak Randy yang masih di tengah tangisannya. "Iya nak, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita bersihin sendal kamu nanti kalau sudah pulang ya," jawab ibu menenangkan. Aku tak bisa memberikan komentar apapun
karena terkejut dengan semuanya. Ren, kalau kata bapak tentang orang-orang yang kamu lihat, kamu gak usah ceritain ke orang lain ya. Cukup keluarga kita aja yang tahu. Nanti kamu kenapa-napa. Saran si bapak. Iya pak, Randy juga gak mau bilang karena takut juga. Jawab Kak Randy. Total 2 hari Kak Randy dirawat sebelum akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Sebelum Kak Randy kembali ke rumah, bapak menyiramkan air ke sekeliling rumah dan menggosok semua noda kecoklatan yang berada di rumah yang dikhawatirkan itu adalah cipratan darah yang sudah mengering. Tidak lupa, bapak juga membersihkan sendal Kak Randy hingga bersih. Untuk sementara waktu, aku benar-benar tak berani lagi ditinggal sendirian. Sekalipun ditinggal, aku hanya mau ketika di siang hari saja dan pintu depan ku buka agar aktivitas tetangga membuat suasana rumah terasa ramai. Kak Randy juga trauma untuk tidur di kamarnya dan memilih menurunkan kasur ke ruang tengah dan tidur di sana selama berbulan-bulan. Kamar atas pun digunakan sebagai tempat tadarus dan sholat tahajud ibu, karena ibu yakin jika sebuah ruangan sering digunakan untuk beribadah, maka jin tak akan mengganggu tempat tersebut. Keluarga kami masih tinggal di sana sampai aku lulus SD. Setelahnya, karena satu dan hal lain yang bukan terkait hal horor, kami pun pindah ke kontrakan dengan ukuran rumah lebih besar, sementara rumah kami itu dikontrakan. Selama jangka waktu itu, alhamdulillah, kami tak lagi mengalami gangguan yang berarti. Aku tidak tahu apakah investigasi kepolisian akhirnya menguak sebagaimana yang Kak Randy lihat ataukah tidak, karena ternyata korban memang bukan warga sekitar rumah kami, sehingga kami tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai kecelakaan tersebut.